Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat tadi ini? Oke. Kalau sobat masyarakat semua berarti kita sudah siap untuk melakukan belajar. Benar nggak? Benar. Jadi ya, persiapkan hari ini dan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa masuk ke otak kita. Amin. Ya. Terus kemudian untuk ketua kelas silakan memimpin doa sebelum kita mulai belajar ya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita bisa bermanfaat ke depannya. Kali ini kita akan membahas tentang masalah jinayat pembunuhan. Ya. Nah, sebelum kita mengacu pada materi kita yaitu jinayat pembunuhan, saya akan mengabsen. Ini kayaknya ada yang tidak hadir ini ya? Iya. Siapa ini? Abdul Khalid? Oh, sakit. Terus siapa lagi yang dua ini? Oh, Pertigaan dengan Sofwan. Itu juga saya ya? Nah, ada suratnya? Nah, kalau seumpama Galila ya, sakit sudah masalah kalau mau angkat jangan. Apa? Kalau seumpama kita nanti apa, kita sudah mendapatkan apa-apa di rumah juga paling itu ya. Nah, kita akan mengacu pada pembelajaran kita. Kita mulai tentang masalah jinayat pembunuhan. Ada yang tahu tentang masalah jinayat pembunuhan? Apa itu pengertian pembunuhan? Ada yang tahu? Sofi, coba jinayat pembunuhan apa itu? Pembunuhan adalah menyiapkan nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Tidak benar. Betul. Mungkin ada yang lain kaitan dengan pembunuhan? Apa pengertiannya? Simpel aja mungkin. Yang namanya pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Nah, itu adalah jinayat pembunuhan. Yang pertama adalah pengertian. Yang berkaitan apa pengertian tentang masalah pembunuhan ini? Yang pertama adalah disengaja ataupun tidak sengaja. Baik itu memakai alat yang mematikan ataupun tidak. Nah, alat yang mematikan itu seperti apa sih contohnya? Pistol, jenis besi, ya. Kalau tidak mematikan, contohnya apa? Kayu, ya. Oh, seperti sapu lidi. Wah, dikuburkan ya tiba-tiba meninggal, kan? Iya, ataupun lenyap nyawanya. Kalau lenyap, hilang. Tinggal jasadnya doang, nggak bisa. Kedua yaitu tentang masalah dasar hukum. Nah, dasar hukum tentang masalah jinayat itu ini adalah. Nah, di sini kita lihat bersama-sama dasar hukumnya dalam Al-Quran surat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal allati harramallahu illa bil haqq. Nah, bagaimana tuh? Apa artinya?
Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, ya, kecuali dengan hak. Maksudnya kecuali dengan hak, illa bil hak itu bagaimana tuh? Maksudnya ada yang tahu? Dengan ataupun tanpa alasan yang benar. Nah, kecuali yang hak berarti misalkan yang hak itu ibaratnya orang yang telah membunuh terus kemudian orangnya kita adili terus kemudian kita bunuh lagi, itu berarti ada hak di situ ya. Itu adalah illa bil hak. Itu dasar. Terus kemudian akan kita bahas yang ketiga, itu adalah macam dan juga sanksi pembunuh. Apa yang pertama macamnya, yaitu pembunuhan disengaja. Qatlul amdi, ya. Apa pengertiannya qatlul amdi? Ada yang tahu? Ya, yang lain? Coba qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Nah, pembunuhan sengaja ini pembunuhan yang dimana ada niat, ya, ada niat, terus kemudian memakai alat memati. Di situ L-nya niat. Entah kenapa niat, mungkin ada yang membunuh L-nya itu ya. Jadi alat yang mematikan. Terus yang kedua itu adalah pembunuhan seperti sengaja. Kalau bahasa Arabnya adalah apa itu pembunuhan seperti sengaja? Tanpa ada niat. Pembunuhan tanpa ada niat. Kalau tadi pembunuhan yang disengaja itu adanya terus kemudian tidak memakai alat yang mematikan. Apa yang tadi sudah dicontohkan sama kalian tuh yang tidak ada, yang tidak mematikan tuh? Kayu, sapu lidi. Yang tidak nih, ya macam-macam dari dan juga saksi pembunuhan yang ketiga itu adalah pembunuhan tersalah. Ya, tersalah, yaitu meleset. Ya, singane. Berburu rusak, terus kemudian setelah dibidik rusak tersebut akhirnya meleset. Akhirnya apa? Meleset terkena manusia, yang dimana manusia itu langsung seketika itu tewas. Itu macam-macamnya. Nah, terus hikmah larangan pembunuhan. Apa sih hikmahnya? Nah, yang pertama adalah menjaga kehormatan dan juga keselamatan jiwa setiap orang. Dan yang keduanya itu agar supaya tidak melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Ya. Terus hikmahnya yang lainnya mungkin ya itu adalah membuat jerak terhadap orang yang mau melakukan pembunuhan. Oke, mungkin dari sini saja, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Materi kita hari ini bisa dapat apa yang bisa disimpulkan bahwa yang namanya pembunuhan itu berarti menghilangkan nyawa seorang, baik itu sengaja ataupun tidak. Baik itu memakai alat mematikan ataupun tidak. Hikmah yang keduanya, kesimpulan yang keduanya berdasarkan dengan dalil. Ya, dasar hukum larangan pembunuhan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33. Jadi sudah dibacakan ya? Iya. Sudah dijelaskan berkaitan dengan dalil Al-Quran ya, berkaitan dengan pembunuhan, yaitu surat Al-Isra ayat 33. Apakah bunyinya bagaimana? Wa la taqtulun nafsal lati harrama
Terus kemudian itu mungkin hikmah daripada ataupun kesimpulan daripada pembukaan ataupun materi kali ini. Oke, kita akan membahas tiga kelompok ya, itu diskusi kelompok yang akan kita lanjutkan ya, sama anak semuanya. Oke, silakan dipersiapkan. Ya. Persiapkan. Oke, anak-anak sekarang disambung sudah ya, karena waktunya sudah lebih daripada 20 menit dilakukan kita dalam diskusi. Nah, silakan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan satu orang perwakilan. Silakan ya, maju teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata pelajaran fikih, yaitu pembunuhan. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian pembunuhan. Pembunuhan adalah melenyapkan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Selanjutnya, dasar hukum pembunuhan. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bihaq, yang artinya janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surah Al-Isra ayat 33. Selanjutnya, macam dan hukuman pembunuhan. Pembunuhan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, qatlu amdin, pembunuhan yang disengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dan menggunakan alat yang biasanya mematikan, misalnya membacok korban, menembak dengan senjata api, dan sebagainya. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja ialah diqisas. Namun apabila keluarga terbunuh memaafkan, maka pelaku yang kedua qatlu sibhi amdin, pembunuhan seperti disengaja, yaitu disengaja ialah tidak diqisas, melainkan membayar diyat mughaladah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain silakan maju ke depan, ke kedua. Silakan maju. Ayo cepat. Karena waktu cuma sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqullah, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Dari diskusi ini kami buka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Kan di dalam pembunuhan ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan 3 macam pembunuhan tersebut.
Ada 3 macam pembunuhan di antaranya qatlu amdin, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Apa sih pengertian dari qatlu amdin itu? Yaitu suatu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan seseorang. Dan yang kedua qatlu sibhi amdin, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Pengertian dari qatlu sibhi amdin yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Dan yang ketiga yaitu qatlu khatin, yaitu pembunuhan tersalah. Pengertian dari pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Baik, ada yang bertanya lain? Saya dari kelompok 3. Sebutkan dan jelaskan hukum bagi pelaku pembunuhan tanpa hak. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Pembunuhan yang disengaja yaitu qatlu amdin. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja adalah dikisos. Artinya si pembunuh harus dibunuh juga sebagaimana dia telah membunuh orang lain. 2. Pembunuh seperti disengaja qatlu shibhi amdin, yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti disengaja tidak dikisos melainkan diwajibkan membayar diat mughaladoh atas keluarga yang terbunuh. 3. Pembunuhan tersalah atau tidak sengaja, yaitu qatlu khata'in. Hukuman terhadap pelaku pembunuhan tersalah tidak dikisos melainkan diwajibkan membayar diat mukhafafah, denda ringan yang harus dibayar oleh keluarga pembunuh kepada keluarga terbunuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah yaitu pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan hikmah larangan pembunuhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mana hasil daripada diskusinya dikumpulkan? Satu kelompok satu. Jadi yang di sini. Ini yang masukin kami. Ya. Kesimpulannya hari ini bahwa yang dinamakan dengan pembunuhan itu apa? Sengaja ataupun tidak sengaja. Dan dasar hukumnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya. Nanti untuk kedepannya ya kita mungkin akan melanjutkan ke depan atau minggu selanjutnya, yaitu pembelajaran yang kedua berkaitan dengan kapal ataupun kisah pembunuhan. Jadi silakan kalian nanti dipelajari ya di situ supaya ilmunya bisa bermanfaat dan juga bisa masuk akal ya, pikiran kita supaya pengetahuan kita bisa bertambah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan silakan untuk ketua kelas memimpin doanya untuk pulang. Kita dimulai.